Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo didakwa menyelewengkan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020 untuk dana kampanye pemenangan pasangan calon Bupati Sleman Kustini dan Danang Maharsa. Pernyataan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta pada Kamis 18 Desember 2025. Dakwaan itu disampaikan tim jaksa yakni Rahma Riani, Shanti Elda Mayasari, dan Wiwi Trihatmini. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat sore rekan Miftahul Huda, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Selamat sore, Iraka. Baik, dari hari Kamis 18 Desember 2025 telah digelar sidang pembacaan dakwaan terdakwa ex Bupati Sleman dua periode, yakni Sri Purnomo, yang menjalani sidang perdana pada Kamis kemarin di Pengadilan Tipikor Negeri Yogyakarta. Dan berdasarkan salinan dakwaan, jaksa telah menjelaskan pada tahun 2020 pemerintah memberikan hibah ke Pemda Sleman yang terdampak pada sektor pariwisata senilai 68 miliar, dan dana itu telah diterima oleh Pemda DIY. Adapun untuk penyalurannya yakni telah diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada 2020 yang dikeluarkan tertanggal pada 9 Oktober 2020. Dan salah satu pasal itu disebutkan bahwa dana hibah itu pembagiannya diantaranya 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran, sementara 30% untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19. Dan dakwaan itu juga menyebut bahwa Sri Purnomo selaku Bupati Sleman periode 2016-2021 pada saat itu uh, menerima dana hibah di Kabupaten Sleman. Dan pihaknya juga menerbitkan peraturan bupati untuk meneruskan dari peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penyaluran dana hibah tersebut. Namun sebelum Perbub itu terbit, yaitu sekitar Agustus sampai September 2020, Sri Purnomo juga dijelaskan menemui uh, salah satu saksi yaitu Ketua DPC PDIP Sleman pada 2020 tersebut, dan di sana Sri Purnomo sesuai dakwaan telah menitipkan pesan dalam hal ini kepada para penerima dana hibah yang diantaranya para pengurus atau pengelola desa wisata di Sleman. Dan dalam proses penyalurannya, jaksa juga menyebut bahwa putra dari Sri Purnomo, yakni RA, ditengarai sebagai sosok yang mengarahkan terkait dengan penyaluran tersebut, penyaluran dana hibah pariwisata tersebut dengan maksud untuk mensukseskan kampanye atau pemenangan dari sang istri pada saat itu yang maju sebagai calon Bupati Sleman 2020, yakni Dr. Dr. Randa Haji Kustini Sri Purnomo dan pasangannya yakni Danang Mahersa. Dan kesimpulannya, jaksa dalam hal ini menuduh bahwa Sri Purnomo telah diduga menyelewengkan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman untuk kepentingan kampanye sang istri pada saat itu yang maju dalam Pilkada Sleman 2020. Dan dapat kami informasikan, Sri Purnomo datang di Pengadilan Tipikor Negeri Yogyakarta dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan juga peci. Ia datang didampingi oleh dua penasihat hukumnya, dan turut hadir pula sang istri yakni Kustini Sri Purnomo beserta anak pertamanya
serta para kerabat yang turut menyaksikan jalannya sidang. Dari persidangan tersebut, jaksa juga menyebut bahwa tindakan Sri Purnomo itu dianggap melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Iraka. Baik, terima kasih rekan Miftahul Huda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pak Sri ada tanggapan soal sidang hari ini? Sehat-sehat ya Pak ya? Dalam hal alokasi dan kriteria hibah pariwisata. Bahwa ketentuan mengenai peruntukan hibah pariwisata dalam peraturan Bupati Sleman nomor 49 tahun 2020 tentang peruntukan pemberian hibah pariwisata tanggal 29 November tahun 2020 tersebut bertentangan dengan hukum teknis hibah pariwisata dalam pelaksanaan Menteri Baik ya, jadi sesuai dengan agenda, sesuai dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.